Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya mau fokus membahas dua saham, yaitu saham BBRI dan saham BMRI. Kenapa dua saham ini menarik? Karena baik itu BRI maupun Mandiri merupakan dua saham yang menghasilkan laba yang cukup besar di Indonesia. Jika kamu bisa melakukan screening, kamu akan hanya menemukan beberapa nama saham yang mampu menghasilkan laba di atas 10 triliun rupiah di Q1 tahun 2025. Selain itu, pada tahun 2025, tawaran dividen yieldnya cukup menarik dengan angka di atas 7%. Nah, tapi sayangnya, untuk kinerja harga sahamnya, seperti yang kamu tahu bahwa dua saham ini mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Jika kita lihat selama tahun 2025, harga saham BRI masih turun sekitar 7,1%, sedangkan harga saham Bank Mandiri turun 13,5%. Jika kita tarik dalam jangka waktu yang lebih panjang, katakanlah dalam 1 tahun terakhir, BRI turun 11,2%, sedangkan Bank Mandiri turun 17,1%. Untuk data 3 tahun terakhir, BRI masih turun 13%, sedangkan untuk Bank Mandiri masih naik 19,5%. Nah, pada video kali ini saya mau fokus membahas satu poin, yaitu dari sisi probabilitas. Mari kita lihat data dalam waktu 5 tahun terakhir untuk periode tahun 2020 hingga tahun 2024. Jika kamu lihat, probabilitas saham BRI di bulan Juli merupakan probabilitas tertinggi setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Di bulan Januari probabilitasnya hanya 50%, 67% di bulan Februari, 50% di bulan Maret, 33% di bulan April, 67% di bulan Mei, 33% di bulan Juni, dan 80% di bulan Juli. Bahkan, probabilitas kenaikan di bulan Juli untuk saham BRI lebih tinggi dibandingkan probabilitas di bulan Desember yang hanya 60%. Artinya untuk Bank BRI ini memang memiliki probabilitas yang paling tinggi di bulan Juli setidaknya dalam waktu 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk Bank Mandiri bagaimana? Bank Mandiri pada bulan Juli probabilitasnya adalah 80%, sama seperti Bank BRI yaitu 80%. Tapi untuk Bank Mandiri ini memiliki probabilitas yang jauh lebih tinggi pada bulan Agustus yang mencapai 100%. Tapi berbeda dengan BRI, pada bulan Desember probabilitasnya cukup rendah dengan angka yang hanya 40% saja. Nah, sekarang bagaimana jika jangka waktunya kita tarik dengan jangka waktu yang lebih panjang lagi? Katakanlah dalam waktu 10 tahun terakhir. Berarti kita harus menggunakan data 11 tahun di sini karena tahun 2025 belum diperhitungkan. Pada bulan Juli, probabilitas saham BRI adalah 70%. Dalam 10 tahun terakhir, 7 tahun mengalami kenaikan dan 3 tahun mengalami penurunan. Nah, jika kita tarik jangka waktu yang lebih panjang, maka probabilitas di bulan Desember akan lebih tinggi sedikit dibandingkan bulan Juli. Dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, probabilitas kenaikan di bulan Desember mencapai 80%, sedangkan di bulan Juli hanya 70%. Bagaimana untuk saham Bank Mandiri? Untuk saham Bank Mandiri, mari coba kita lihat datanya berdasarkan tampilan yang ada ini. Probabilitas di bulan Juli turun menjadi 60%, yang mana sama dengan probabilitas di bulan Desember yang malah mengalami kenaikan dibandingkan data 5 tahun terakhir. Dari data ini bisa kamu lihat bahwa baik itu saham BRI maupun Mandiri, memang jika kita menarik jangka waktu yang sangat panjang, katakanlah 10 tahun, maka probabilitas di bulan Juli tidak terlalu menarik. Tapi apabila kita menggunakan data yang jangka pendek, katakanlah dalam 5 tahun terakhir, maka kamu akan menemukan informasi bahwa kedua saham ini cenderung naik di bulan Juli berdasarkan data bulanannya. Memang ini tidak menjamin karena data di masa lalu tidak selalu sama di masa depan. Bisa saja di tahun 2025 terjadi anomali di mana harga sahamnya bukan naik tapi malah mengalami penurunan. Tapi setidaknya dengan data historikal yang ada ini bisa kamu jadikan sedikit patokan untuk melakukan analisa dan pengambilan keputusan. Entah itu mau beli, entah itu mau jual. Sebagai informasi, selama 5 tahun terakhir, Bank BRI pernah turun 5,8% di bulan Juli pada tahun 2021. Hanya itulah satu-satunya penurunan dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk Bank Mandiri pernah turun 3,3% di tahun 2021 juga dalam periode waktu 5 tahun terakhir. Untuk kenaikan tertinggi, BRI pernah naik hingga 5% pada tahun 2022, sedangkan untuk Bank Mandiri pernah naik hingga 17% pada tahun 2020 di bulan Juli. Nah, dengan informasi ini, apakah menurut kamu ada hal-hal yang bisa kamu manfaatkan secara momentum, baik itu di bulan Juli dengan probabilitas yang tinggi, ataupun nanti di bulan Agustus? Jika kamu lihat di bulan Agustus, memang probabilitas BRI hanya 60% saja, tapi pada tahun 2020 dan tahun 2024, harga sahamnya bahkan naik di atas 10%.
Pada tahun 2020 naik 11%, pada tahun 2024 naik 10%. Untuk Bank Mandiri, mari kita lihat di sini. Bank Mandiri di tahun 2024 pada bulan Agustus bahkan pernah naik hingga 11,3%. Itu artinya baik bulan Juli maupun bulan Agustus sebenarnya bisa kita katakan sebagai salah satu bulan yang cukup baik untuk saham BRI dan Mandiri. Meski begitu kembali lagi kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Apakah data di tahun 2025 ini akan sama seperti data 5 tahun sebelumnya? Mari kita tunggu saja nanti kenyataannya seperti apa. Nah, tapi sebagai informasi pada tahun 2025 memang dua saham ini masih mencatatkan kinerja harga saham yang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Kamu bisa lihat perbandingan data untuk tahun 2024 dan tahun 2025 kedua saham ini, yang mana mengalami minus berturut-turut. Ingat, mengalami minus 2 tahun berturut-turut dan hal tersebut cukup jarang terjadi jika kita tarik dalam jangka waktu yang jauh lebih panjang. Katakanlah kita mengambil data 15 tahun terakhir untuk melihat data secara jangka panjangnya seperti apa. Mari coba kita bandingkan untuk saham BRI tidak pernah mengalami penurunan 2 kali berturut-turut dalam 2 tahun. Nah, begitu juga dengan saham Bank Mandiri. Itu artinya apakah hal ini bisa menjadi pertanda baik bahwa di tahun 2025 kedua saham ini mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja harga saham, ataukah justru di tahun 2025 ini harga sahamnya malah mengalami penurunan dan itu artinya mencatatkan sejarah baru dengan penurunan 2 tahun berturut-turut setidaknya dalam waktu 15 tahun terakhir. Nah, tapi saya mau disclaimer dulu. Ini hanya merupakan informasi yang saya kutip dari aplikasi Stockbit. Untuk validasi kebenarannya, silahkan kamu cek lagi di sumber resminya. Sebagai informasi, kita lihat sekilas untuk perbandingan laba dua saham ini. Bank BRI memang labanya mengalami penurunan di Q1 tahun 2025 dari 15,8 turun menjadi 13,6. Dan jika kita tarik dalam jangka waktu yang lebih panjang sebenarnya, laba di tahun 2025 untuk Q1-nya ini masih lebih tinggi dibandingkan laba tahun 2022, 2021, dan seterusnya. Untuk saham Bank Mandiri, labanya mengalami kenaikan dari 12,7 menjadi 13,1. Dan artinya kinerja di Q1 tahun 2025 ini masih merupakan kinerja terbaik setidaknya sejak beberapa tahun yang bisa kamu lihat di sini. Dari sisi evaluasi, dua saham ini juga menarik karena meskipun menghasilkan laba yang sangat besar, tapi secara valuasi PBV masih cukup masuk akal. Ingat, saya mengatakan masuk akal dan bukan berarti sudah sangat murah. BRI di angka PBV 1,9 dan Bank Mandiri di angka PBV 1,8. Apabila kamu melihat data historical PBV, kamu bisa temukan bahwa kedua saham ini sebenarnya berada pada PBV yang cukup menarik meskipun belum bisa dikatakan pada angka yang sangat murah. Tapi dengan beberapa informasi yang bisa kamu lihat ini, informasi sederhana ini saja sebenarnya bisa menjadi bahan pertimbangan apabila kamu ingin melakukan pembelian ataupun melakukan penjualan. Patokannya sederhana saja, harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan. PBV-nya masih bisa dikatakan cukup masuk akal meskipun belum terlalu murah. Labanya merupakan laba yang mana dua saham ini mencetak laba yang sangat besar di Indonesia karena hanya sedikit saham yang mampu menghasilkan laba di atas 10 triliun selama 3 bulan pertama di tahun 2025. Apalagi dari sisi dividen yield sangat menarik untuk potensi dividen yield di tahun 2025 dan kita lihat saja untuk tahun 2026. Jika kedua saham ini mampu mempertahankan kinerja labanya atau bahkan meningkatkan kinerjanya, diharapkan dividen di tahun 2026 bisa lebih cemerlang lagi dengan posisi harga saham yang mengalami penurunan seperti tahun 2025 ini. Itu artinya untuk saham-saham yang sebenarnya masih mencatatkan kenaikan kinerja dan adanya prospek yang baik di masa depan, penurunan harga saham bisa dilihat sebagai suatu kesempatan. Contohnya seperti harga saham yang mengalami penurunan signifikan di tahun 2020, baik itu BRI maupun Bank Mandiri. Kedua saham ini harganya mengalami penurunan signifikan di tahun 2020, tapi setelah itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hingga akhirnya pada tahun 2024 dan tahun 2025 ini terjadi penurunan yang sangat signifikan. Tentu banyak orang tidak menduga baik itu BRI maupun Mandiri harga sahamnya bisa turun sedrastis ini. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa di pasar saham tidak ada yang tidak mungkin. Sekelas Bank BRI, sekelas Bank Mandiri, harga sahamnya juga bisa rontok dengan sangat signifikan. Jadi pastikan kamu memiliki mitigasi risiko sebelum mengambil keputusan karena tidak ada saham yang kebal terhadap penurunan. Sekalipun BRI, sekalipun Bank Mandiri, sekalipun Bank BCA, semuanya bisa mengalami penurunan. Meskipun labanya naik,
naik meskipun labanya masih cukup stabil, ataupun meskipun labanya hanya sedikit menurun dan dividend yieldnya cukup menarik, tapi tidak menutup kemungkinan harganya juga mengalami penurunan. Intinya pasar saham ini sebenarnya menawarkan berbagai peluang dan risiko yang siap kita harus hadapi. Jika kita tertarik mendapatkan peluangnya, kita harus siap juga dengan risikonya. Jangan hanya kita mengejar harga sahamnya naik, tapi pada akhirnya kita malah pusing sendiri karena harganya bukan naik tapi malah turun. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan ingat, saham yang disebutkan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Saya hanya menggunakan data yang ada di aplikasi Stockbit untuk membahas secara sekilas bagaimana prospek kedua saham ini khususnya pada bulan Juli. Data ini hanya berasal dari aplikasi saja, sehingga untuk validasi kebenarannya silahkan kamu cek lagi di sumber resminya. Sebagai informasi sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini, saya mau menampilkan beberapa saham yang cenderung memiliki probabilitas kenaikan cukup besar di bulan Juli, setidaknya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Artinya, dalam 5 tahun terakhir, probabilitas kenaikannya mencapai 80% hingga 100% dari sisi probabilitas. Dan kita akan mengambil saham-saham yang menghasilkan laba cukup besar, setidaknya hingga video ini dibuat. Tujuan dari video ini agar supaya kamu bisa memanfaatkan momentum di bulan Juli untuk menghasilkan profit baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tanpa basa-basi lagi, mari saja kita bahas sahamnya. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Disclaimer selalu on. Kita masuk kepada saham pertama. Saham pertama adalah saham BBRI dengan probabilitas yang mencapai 80%. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 hanya mengalami satu kali penurunan, yaitu di tahun 2021 pada bulan Juli. Kenaikan tertinggi sekitar 5,06% dan kenaikan terendah sekitar 1,52%. Tapi penurunannya mencapai 5,85%. Untuk saham kedua. Saham kedua adalah saham Bank Mandiri dengan probabilitas 80% juga. Kenaikan tertinggi 17,17% dan pernah juga mengalami penurunan 3,3% di tahun 2021. Oke, kita masuk kepada saham ketiga. Saham ketiga adalah saham BYAN dengan kenaikan tertinggi yang mencapai 28% di tahun 2023, tapi pernah juga turun 12% di tahun 2022. Probabilitasnya adalah 80%. Saham berikutnya adalah saham UNTR dengan kenaikan tertinggi sebanyak 29% di tahun 2020 dan penurunannya sekitar 3,4% di tahun 2021. Secara histori, UNTR juga menghasilkan kenaikan yang cukup tinggi secara persentase dalam 5 tahun terakhir. Meski begitu, pernah turun 3,4% juga. Kita masuk kepada saham berikutnya. Saham berikutnya adalah saham GEMS dengan kenaikan tertinggi sebanyak 34,4% di tahun 2024 dan untuk kenaikan terendahnya adalah 4,9% di tahun 2022. Probabilitasnya juga 80%. Kita masuk kepada saham berikutnya. Saham berikutnya adalah saham DSSA dengan probabilitas 80% juga, kenaikan tertinggi 42% di tahun 2021, tapi pernah juga turun hingga 5,8% di tahun 2022. Probabilitasnya juga 80%. Saham berikutnya adalah Pegas dengan kenaikan tertinggi 11,4% di tahun 2020 dan ada juga penurunan sekitar 2,9% di tahun 2021. Probabilitasnya juga 80% dalam 5 tahun terakhir. Saham berikutnya, JSMR. Nah, saham ini juga memiliki probabilitas kenaikan 80%, pernah naik 11,93 di tahun 2021, tapi pernah juga turun hingga 10,6% di tahun 2020. Saham berikutnya adalah saham TOWR, yang mana probabilitas kenaikan tertingginya 18% di tahun 2021, tapi pernah juga turun 3,7% di tahun 2023. Probabilitasnya juga 80%. Saham berikutnya adalah saham CTRA, dengan probabilitas kenaikan yang mencapai 80% juga. Pernah naik hingga 11% di tahun 2024, tapi pernah juga turun 6,9% di tahun 2021. Saham berikutnya adalah saham BTPN dengan probabilitas kenaikan 80% juga. Pernah naik 6% di tahun 2020, pernah juga turun 1,7% di tahun 2021. Kita masuk kepada saham berikutnya adalah saham SIMP dengan probabilitas juga 80%. Pernah naik hingga 26% di tahun 2020, tapi pernah juga turun 0,8% di tahun 2022.
Saham berikutnya adalah saham BJBR dengan probabilitas kenaikan 22% di tahun 2020, tapi pernah juga turun 2,5% di tahun 2022. Probabilitasnya juga sama, yaitu 80%. Saham berikutnya yaitu saham INPP dengan probabilitas juga 80%. Pernah naik hingga 8,4% di tahun 2022, tapi pernah juga turun 1,3% di tahun 2024. Nah, itu merupakan beberapa saham yang memiliki probabilitas kenaikan 80% di bulan Juli. Artinya dalam 5 tahun terakhir, 4 tahun naik dan 1 tahun mengalami penurunan. Sekarang mari kita bahas beberapa saham yang probabilitas kenaikannya 100%. Artinya dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan secara bulanan di bulan Juli. Kita masuk kepada saham pertama, yaitu saham Antam dengan persentase kenaikan tertinggi yang mencapai 20,66% di tahun 2020. Bisa kamu lihat, dalam 5 tahun terakhir selalu naik di bulan Juli. Entah itu tahun 2020 sebanyak 20%, 2021 sebanyak 9,5%, 2022 sebanyak 8,6%, 2023 sebanyak 1,7%, dan 2024 sebanyak 5,2%. Untuk saham kedua adalah saham BNKA. Sama memiliki probabilitas 100%, pernah naik hingga 8,5% di tahun 2021 dengan kenaikan terendah 3,4% di tahun 2022. Kita masuk kepada saham ketiga adalah saham ADRO dengan kenaikan tertinggi sebanyak 15,4% di tahun 2024 dan kenaikan terendah sebanyak 8,07% di tahun 2023. Kita masuk kepada saham berikutnya yaitu saham ITMG dengan kenaikan tertinggi sebanyak 29% di tahun 2022 dan kenaikan terendah sebanyak 10,04% di tahun 2024. Saham berikutnya adalah saham BDMN dengan kenaikan tertinggi sebanyak 6,8% di tahun 2022 dan kenaikan terendah sebanyak 0,3% di tahun 2024. Kemudian ada juga saham LSIP dengan kenaikan tertinggi sebanyak 19,2% di tahun 2020 dan kenaikan terendah sebanyak 4% di tahun 2023. Saham berikutnya adalah saham PTBA dengan kenaikan tertinggi sebanyak 12,5% di tahun 2022 dan kenaikan terendah sebanyak 0,5% di tahun 2020. Saham berikutnya adalah saham BNII dengan kenaikan tertinggi mencapai 22% di tahun 2020 dan kenaikan terendah sebanyak 1,1% di tahun 2021. Kita masuk kepada saham terakhir yaitu saham GJTL dengan kenaikan tertinggi yang mencapai 40% di tahun 2020 dan kenaikan terendah yang mencapai 2,6% di tahun 2021. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas ini, menurut kamu bagaimana? Apakah ada saham yang menarik dengan probabilitas yang cukup tinggi di bulan Juli, setidaknya dalam 5 tahun terakhir ini? Tapi ingat, ini hanya merupakan data yang saya kutip dari aplikasi Stockbit. Untuk validasi kebenarannya, silahkan kamu cek lagi di sumber resminya, agar supaya hasilnya menjadi lebih akurat lagi. Jadi, disclaimer on, semua pembahasan ini juga bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Ini hanya merupakan data di masa lalu, dan di masa depan bisa saja datanya berubah. Tapi setidaknya berdasarkan data historikal yang sudah ada, kamu bisa melihat historinya sejak tahun 2020 hingga 2024. Nah, menurut kamu bagaimana dari beberapa saham yang kita bahas, entah itu saham-saham yang punya probabilitas 80% kenaikan, entah itu saham-saham yang memiliki probabilitas 100% kenaikan di bulan Juli, apakah ada yang menarik? Ingat, saham-saham yang saya bahas ini, saya ambil tolak ukurnya dari pencapaian laba yang mereka hasilkan. Sehingga mungkin saja beberapa saham besar kamu kenal dan mungkin kamu sering melakukan analisa. Semoga video ini bisa membantu kepada kamu, khususnya bagi kamu yang ingin mencari saham-saham yang cenderung mengalami kenaikan harga saham di bulan Juli. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.